Setelah Maya ketahuan penyamarannya, ia langsung menodongkan senjata ke Taka. Beruntungnya, Taka diselamatkan oleh agen Triad membuat Maya terjatuh. Di sini Kono memberitahukan Maya bahwa Taka tidak menelepon Toya, melainkan dirinya menelepon ke markas Triad, dan membiarkan teleponnya tetap terhubung membuat mereka mendengarkan percakapan Maya dan Taka. Di sisi lain terlihat bos teroris yang bernama Bakzo. Ia diberitahukan oleh bawahannya bahwa Maya telah tertangkap. Mendengar itu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mempercepat pengerjaan virusnya. Sedangkan perawat yang bernama Ozawa yang ditusuk oleh Maria menggunakan jarum bekas darahnya, kini dirinya sudah mulai mengeluarkan gejala infeksi virus gorengan, membuat ia sangat shock. Tapi ternyata itu hanyalah halusinasi. Kemudian Kaido memberitahukan Nami tentang manifestasi klinis virus yang dipakai oleh para teroris. Tiba-tiba Kaido mendapatkan telepon dari Ragi, yaitu ayahnya Taka. Ragi memberitahukan Kaido bahwa dirinya sengaja dijebak. Ia juga mengatakan data yang diberikan oleh Okta menjelaskan susunan bahasa Blood's Egg. Ia menyuruh Kaido untuk memberikannya. Sedangkan di markas Triad datang seorang laki-laki yang bernama Yama. Dirinya bertugas untuk menginterogasi orang dengan cara yang kasar, tanpa ampun dan pandang bulu. Sekali penjahat tetap penjahat. Di sisi lain, Ragi bertemu dengan Kaido. Ia diberikan data virus yang dikasih oleh Okta. Sedangkan di luar, Kuroko mengintai mereka. Ia pun berhasil menculik Kaido. Nami yang mengetahuinya, dirinya malah dibikin sekarat oleh Kuroko. Nah, di markas Triad mereka mengetahui Kaido diculik dan Nami kalah gelut melawan Kuroko. Kano yang masih heran cara Kuroko masuk padahal penjagaan sistem sangat ketat. Mereka pun melihat rekaman CCTV dan ternyata Ragi terekam bekerja sama dengan Kuroko, membuat mereka semakin tidak bisa menduga kalau Ragi adalah mata-mata teroris. Kano pun langsung ke ruangan interogasi menyuruh Yama untuk mempercepatnya, tapi Yama mengatakan harus membiarkan Maya istirahat agar Maya tidak meninggal. Setelah beristirahat, Maya pasti tidak akan sanggup lagi menahan siksaan godaan Saiton yang terkutuk. Pagi harinya di sekolah, mereka bertiga belum mengetahui kenapa Maya dan Taka tidak masuk sekolah. Kemudian Toya datang memberitahukan bahwa Taka lagi sakit perut dikarenakan terlalu banyak makan sebelak ceker level 10 tadi malam. Di markas Triad, Yama masih belum bisa membuat Maya memberikan mereka informasi. Kono pun datang dan menyuruh Yama untuk menaikkan levelnya dan tidak peduli meskipun Maya harus meninggal. Nah, dikarenakan Maya masih kekeh, Kano kembali menyuruh Yama dan Maya pun langsung mengatakan, "Tunggu aku akan pulang." Di perjalanan menuju pembuatan virus, Taka diberitahukan oleh Maya bahwa ayahnya adalah mata-mata teroris. Ia pun menyuruh Taka menanyakan ke Kano dan Hanabi, tapi Kano dirinya mencoba meyakinkan Taka agar tidak percaya perkataan Maya, dikarenakan Maya hanya ingin membuat mereka bermusuhan. Kemudian Maya mengatakan salah satu dari Hanabi dan Kano juga adalah mata-mata teroris. Mendengar itu membuat Taka tidak percaya perkataan Maya, dan ternyata mereka diikuti oleh teroris. Kano pun langsung menghubungi Ichigo dan Ichigo menyuruh Zaz untuk mengikuti aturan dari dirinya. Nah, setelah lolos, Taka menanyakan mengapa teroris bisa mengikuti mereka. Maya pun menyeletuk dikarenakan di antara mereka berdua adalah mata-mata teroris. Nah, Kano yang tidak mau mengubris perkataan Maya, mereka kembali jalan. Sedangkan di markas, Ichigo dipanggil oleh Yama. Ia bertanya ke Ichigo mengapa Kano sangat ingin sekali menghabisi saksi yang berharga. Kano seperti orang yang tidak mau rahasia teroris terbongkar. Yama pun langsung mengatakan mungkin hanya dugaannya saja. Kemudian ia pergi, membuat Ichigo kebingungan. Mereka yang di perjalanan, Taka yang sudah yakin bahwa Kano adalah mata-mata, ia memberitahukan Hanabi dan menyuruh Hanabi untuk segera memberitahukan ke Ichigo. Ichigo pun semakin bingung. Sedangkan di berita, ditemukan mayat selingkuhannya istrinya Terazi. Ternyata, Michin sangat gampang untuk bisa menghabisi orang.
Nah, mereka berempat yang sudah sampai di lokasi penyimpanan virus, di sini mereka malah saling tuduh sebagai mata-mata. Hanabi pun menyuruh Taka untuk menodong Kano, tapi Taka dirinya malah menodong Hanabi. Nah, dikarenakan bukti-bukti sudah jelas, di mana pesan yang dikirim Taka ke Hanabi hanya anggota teroris yang bisa mengerti, serta Hanabi mengetahui warna mobil yang mengikuti mereka, padahal mereka di dalam terowongan. Mereka yang sibuk berdebat, Maya memukul Kano membuat senjatanya diambil oleh Hanabi. Kano pun langsung menyuruh Taka menembaknya, tapi Hanabi keburu menembak Kano. Ternyata Hanabilah yang sebagai mata-mata. Taka yang tidak bisa berkelahi, ia pun disuruh untuk melapor ke markas Stride bahwa Kano adalah mata-matanya. Jika tidak, maka nyawa Haruka akan melayang. Ichigo yang masih berusaha menghubungi Kano, tiba-tiba Taka yang menjawab dan memberitahukan bahwa Kano adalah mata-mata, sedangkan Hanabi dirinya masih mengejar Maya. Mendengar itu, Ichigo langsung mengirimkan bantuan. Setelah memberitahukan Ichigo, Hanabi dan Maya kembali saling todong. Ya, Maya pun pergi membiarkan Hanabi. Kemudian Hanabi menembaki Taka. Hanabi yang pura-pura tidak tahu apa-apa, ia memberitahukan dirinya ditembaki saat mengejar Maya, dan ia mengatakan untuk segera bantu Taka dikarenakan Taka sendirian di sana. Setelah itu, Hanabi menghubungi para teroris bahwa dirinya telah dibuang oleh Maya. Bangso pun menanyakan apakah Hanabi akan berhenti bekerja sama karena telah balas dendam. Masaka. Di sisi lain, Haruka jatuh pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit, dan di sini Sada mengetahui Toya telah berbohong bahwa Taka lagi tidak sakit perut. Toya pun mengatakan dirinya akan mencari Taka dikarenakan ia tidak bisa dihubungi. Sedangkan Hanabi dirinya memasang bom virus di ruang listrik markas Stride. Kemudian seorang pegawai yang bernama Saori yang sedang memeriksa di sana melihat bom virusnya. Ia pun langsung memberitahukan ke Ichigo, dan ternyata pipa tersebut mengarah ke ruangan kontrol markas Stride. Nazas langsung memeriksa rekaman CCTV. Mereka pun melihat Hanabi yang memasangnya membuat mereka semakin bingung. Karena bom virusnya meledak, Nami langsung menyuruh Saori untuk keluar. Namun Saori malah mengunci dirinya agar virusnya tidak menyebar. Ichigo yang sangat murka, ia langsung menyuruh semua unit untuk menangkap Hanabi. Zazasawa pun mencoba melacak Hanabi. Kemudian petugas datang membantu Saori. Di perjalanan, Hanabi mengingat masa lalunya. Ternyata Hanabi balas dendam dikarenakan ia tidak terima kakaknya bunuh diri gara-gara dituduh terlibat korupsi dana peralatan. Terlihat seorang laki-laki ganteng yang bernama Sunio, dirinya tiba-tiba senyum kepada Toya, membuat Toya berpikiran Sunio adalah bencong. Ketika Hanabi mencari ruangan Haruka, ia ketahuan oleh penjaga, tapi Hanabi berhasil lolos. Nah, Sada yang tidak tahu Hanabi seorang buronan, dirinya pergi membeli minuman. Ia pun melihat penjaga yang jatuh dan mendengar panggilan penangkapan Hanabi, membuat Sada bergegas kembali. Sedangkan Hanabi, ia menyuruh Haruka menyimpan flashdisk yang diambil dari Taka. Kemudian Sada datang, tapi Sada malah dijadikan sandera oleh Hanabi. Ia pun langsung menyuruh Ichigo memanggil helikopter jika mereka ingin Sada selamat. Ternyata yang turun dari helikopternya adalah Taka dan Kano. Mereka berdua belum meninggal, membuat Hanabi menjadi kaget. Kano pun mengatakan dirinya sengaja menembaki mereka menggunakan peluru karet, dikarenakan Hanabi memang tidak berniat menghabisi mereka. Ia pun disuruh untuk segera menyerah. Hanabi yang tersentuh oleh perkataan Taka, yaitu dirinya akan selalu berjuang melindungi orang yang penting baginya, membuat Hanabi mengingat kakaknya yang sudah meninggal. Karena tidak ada lagi di dunia ini orang penting baginya, ia pun langsung bunuh diri. Di sisi lain, Ichigo yang sangat marah, ia memberitahukan Kano untuk berhenti menjaga Taka, karena para teroris hanya menginginkan keahlian Taka. Maka mereka berniat membuat Taka menjadi umpan teroris. Nami pun pergi menemui Taka.
Ia mengatakan bahwa agen Triad akan berhenti menjaga Taka. Nami juga memberitahukan Taka bahwa Ichigo sedang tidak berpikir rasional gara-gara Saori tunangannya Ichigo terinfeksi oleh virus. Ketika Taka di perjalanan, ia bertemu dengan Maya dan ia mengatakan jika ingin bertemu dengan ayahnya maka Taka harus mengikuti dirinya. Taka pun langsung dibawa oleh mereka. Di perjalanan, Maya mengetahui bahwa Taka mengaktifkan alat pelacak di laptopnya. Maya pun langsung mematikannya, membuat agen Triad tidak bisa melacak mereka. Ternyata Maya membawa Taka menemui ketuanya yaitu Sunio. Di sini Taka diancam jika tidak mau bergabung maka orang yang ia cintai akan dihabisi. Sedangkan ayahnya juga bergabung dikarenakan ingin melindungi anaknya. Taka yang masih penasaran tujuan mereka, Sunio pun beritahukan bahwa dirinya ingin menjadi Tuhan dan mengajak Taka untuk menjadi Tuhan di dunia. Sedangkan di luar, para agen Triad sudah mengepung mereka. Sunio yang mengetahuinya, dirinya minta penjelasan bagaimana cara Triad melacak mereka. Taka pun beritahukan dikarenakan Maya mematikan HP dan laptopnya, Taka membuat Sawa langsung mencari sinyal elektromagnetik yang terdekat dan melacak HP-nya Maya. Kemudian Taka disuruh untuk bernegosiasi dengan Ichigo, tapi Ichigo tidak mau mendengarkan perkataan Taka, membuat para teroris menyebarkan virusnya. Sedangkan teroris yang terinfeksi virusnya dikarenakan mereka mempunyai cara agar tidak terinfeksi. Ichigo yang terlalu marah dikarenakan tunangan terinfeksi dan berpikiran ini hanyalah akting seperti di mall, ia langsung memerintahkan pasukan untuk segera menyerang. Taka pun dijadikan sandera dan para warga sipil dilepaskan agar pasukan di luar sibuk menangkap mereka. Sedangkan Cireng dirinya berkorban agar Sunio dan yang lain bisa kabur. Maya pun langsung melepas Taka. Dan di luar Kuroko datang menjemput mereka. Tapi di dalam Cireng meninggal. Kini gejala virus di tubuh Saori sudah muncul, sedangkan mereka, para teroris, sedang merencanakan melepas bom virus tepat pada hari Senin. Di markas Triad, Taka memberitahukan Ichigo bahwa mereka, para teroris, mempunyai cara menjadi Tuhan. Mendengar itu, Ichigo menjadi bingung. Ichigo pun dipanggil untuk berbicara bersama Menteri Pertahanan. Setelah pulang, Toya menemui Taka dan ia memberitahukan bagaimana cara mereka menjadi Tuhan, yaitu dengan cara para teroris menginfeksi semua rakyat Jepang yang berjumlah 100 juta. Mereka akan menyiapkan 10 juta antivirus dan akan memberikan kepada orang sesuai dengan keinginan mereka, tentunya atas temuan antivirus yang dilakukan oleh Kaido. Sedangkan Kaido yang tidak mau memberikan mereka antivirusnya, Sonio pun menjadi murka dan akan menyuntikkan virusnya ke tubuh Kaido. Sedangkan Taka yang mengetahui rencana ayahnya dari hasil penelusuran di warnet, ia memberitahukan Sada dan Toya bahwa ayahnya akan pergi ke lab tempat Kaido bekerja mencari virusnya. Mereka bertiga pun pergi bersama menuju lab. Mereka yang baru sampai langsung ditembaki oleh Kuroko. Kemudian mereka berniat ingin meminta bantuan, tapi para teroris sudah memasang instalasi membuat gelombang elektromagnetik menjadi terganggu. Taka yang mengetahui semua CCTV disadap, dirinya langsung beraksi mengambil alih CCTV-nya, membuat hacker teroris tidak berdaya. Karena mereka takut IP-nya dilacak oleh Taka, seorang wanita yang bernama Malika mencabut colokannya. Dan Makaroni hanya mengangguk-angguk seperti ayam. Sekarang Taka sudah mengontrol semua CCTV yang ada di lab tersebut. Nah, karena Sunio tidak bisa menyaksikan, membuat dirinya menjadi boring. Ia pun meminta flash disk dan mengatakan akan menemui seseorang. Ketika mereka sedang di lift, Taka melihat CCTV yang ada di ruangan kerja Kaido. Taka pun terkejut melihat Kaido berada di sana bersama Maya. Ichigo yang mengirim orang menjaga lab, ia menghubunginya, tapi penjaganya sudah koit. Ia pun langsung menyuruh Sawa menghubungi Kano untuk segera ke sana. Nah, sebelum Kaido dibebaskan, dirinya membuat janji dengan Maya. Sawa yang mendapatkan kabar bahwa Kaido sudah aman, ia memberitahukan Ichigo. Kemudian Sona menyuruh Ichigo untuk pergi ke ruangan isolasi.
Di sisi lain, mereka yang berusaha keluar sedang baku tembak dengan Maya dan Kuroko. Sedangkan Macaroni, dirinya masih berusaha mengambil alih CCTV-nya. Tapi dirinya gagal, membuat teman-temannya meninggalkannya dan dirinya akan mendapatkan hukuman. Sunio yang baru balik, ia berniat akan menyuntikkan virusnya ke Macaroni. Sedangkan Ichigo yang baru sampai, ia melihat tunangannya Saori sudah meninggal. Dikarenakan ulah Macaroni yang berusaha mengambil alih CCTV lab, membuat Taka mampu melacak IP-nya. Kono pun datang dan para agen ke tempat mereka, tapi mereka sudah tidak ada. Kaido yang baru sampai, dirinya diinterogasi oleh Ichigo. Dikarenakan mengatakan dirinya belum menemukan antivirusnya, tak lama kemudian datang Nami memberitahukan nama-nama yang pergi ke Rusia meneliti virusnya 3 tahun yang lalu. Ichigo pun menanyakan apakah Kaido yang memberikan para teroris virus tersebut. Mendengar itu, Kaido tertawa. Kaido pun memberitahukan Ichigo bahwa memang dirinya yang memberikan virusnya kepada para teroris. Nah, jika negara ingin mendapatkan antivirusnya, maka negara harus memenuhi 3 syaratnya. Pertama, dirinya harus dibebaskan. Kedua, dirinya harus dijaga 24 jam. Dan yang ketiga, dirinya harus diberikan uang. Mendengar itu, Sono menyuruh Ichigo untuk menyanggupinya. Ketika keluar, Kaido mengingat masa lalunya, dirinya yang menemukan antivirusnya, malah Menteri Pertahanan mengatakan sudah tidak butuh lagi antivirusnya karena virusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kaido yang merasa tidak dihargai menyebabkan dirinya memberikan virusnya kepada para teroris. Nah, Taka yang tidak terima dengan syarat yang diberikan kepada Kaido tidak sama dengan ayahnya. Ia berniat ingin meretas komputernya Kaido. Tiba-tiba Nami mendapatkan telepon bahwa Kaido dibunuh oleh teroris. Kemudian mereka berdua ke lokasi. Ia pun disuruh Kano untuk memeriksa isi komputernya Kaido. Dirinya menemukan IP komputer data virusnya berada di rumahnya Taka. Komputer tersebut hadiah untuk ayahnya dulu yang diberikan oleh Kaido. Sedangkan di rumah Taka, mereka berlima di sana. Haruka tidak jadi pergi mengungsi ke rumah Menteri Pengadilan. Taka pun menelpon dan menyuruh mereka untuk secepatnya pergi dari rumah tersebut. Sedangkan agen Trade dan Sunio serta Macaroni yang tidak jadi dibunuh sedang menuju ke sana. Mereka berlima yang akan pergi dari rumahnya Taka, tiba-tiba Gono dan Anzai mengatakan ingin pulang. Mereka tidak mau terlibat dengan teroris. Mereka yang baru sampai di rumahnya Taka langsung memeriksa data di laptopnya. Setelah membuka kunci filenya, mereka menemukan satu file foto pondok biasa, tempat Taka berliburan bersama keluarganya. Kemungkinan besar virusnya ada di sana. Sedangkan Sunio dan Macaroni berhasil melacak Taka. Mereka mengetahui agen Trade sudah sadar apa yang mereka lakukan dan melacak lokasi Taka yang akan pergi ke tempat antivirusnya. Sedangkan di markas Trade datang seorang laki-laki yang bernama Ajinomoto yang akan menggantikan posisi Okta yang sudah meninggal dan akan memimpin di markas Trade karena mereka sudah sering gagal melawan para teroris. Mereka yang baru sampai di pondok langsung mencari antivirusnya dan Saos sebagai asisten Kaido menemukan antivirusnya. Sedangkan di luar, Maya dan para teroris sudah mengepung mereka. Mereka yang terkepung, Kano menghubungi markas tapi Sawa mengatakan tidak bisa mengirim bantuan dikarenakan Ichigo dan Ajinomoto lagi berdebat. Membuat Sawa kebingungan. Mendengar itu, Taka langsung membuka laptopnya. Sedangkan Sunio dirinya mengancam anak buahnya tidak ada kata maaf bagi mereka jika gagal. Ternyata Taka sudah meretas jaringan komunikasi mereka. Lalu Taka memberikan perintah palsu untuk mundur dan tetap siaga di luar. Maya yang curiga dan terus-terusan memanggil Sunio, Maya langsung memerintahkan untuk menyerang. Tapi mereka berempat sudah keluar dari pondok dan bermain kejar-kejaran. Akhirnya mereka menyerah dan memberikan antivirusnya. Kemudian agen Trade datang dan Maya berterima kasih kepada Saos. Berkat dirinya mereka berhasil melacak lokasinya. Mendengar itu mereka termenung.
Maya pun langsung melapor ke Sunio bahwa antivirusnya semuanya sudah di tangan mereka. Nami yang akan melapor ke pemimpinan mereka gagal, tapi Taka memberitahukan Nami bahwa dirinya masih mempunyai 1 ampul botol virusnya. Taka yang baru sampai rumah, ia bertemu dengan Naki. Saat di dalam, Haruka marah-marah kepada Taka dikarenakan selama ini ia berbohong tidak memberitahukan bahwa ayahnya mereka telah menghabisi seseorang. Ternyata Naki memperlihatkan video ketika ayahnya membantu Kuroko menculik Kaido. Taka yang marah, ia mengejar Naki, tapi Taka tidak bisa apa-apa. Tak lama kemudian terlihat bahwa Naki berada di TKP pembunuhan. Sedangkan Taka yang tidak terima adiknya dilibatkan, ia marah-marah kepada Ichigo dan memberitahukan Naki telah memperlihatkan video ayahnya. Mendengar itu, Ichigo memberitahukan Taka bahwa tadi Naki terbunuh dan Taka yang dijadikan tersangka. Ichigo pun menanyakan lokasi Taka agar bisa dilindungi. Ketika Taka dikejar polisi, Anzai memberitahukan Taka bahwa banyak polisi di rumahnya. Tiba-tiba Toya datang mengagetkan Taka. Di markas Stride, Ichigo yang mengetahui Naki memperlihatkan video ayahnya Haruka atas perintah Ajinomoto, ia marah-marah. Tapi Ichigo tidak bisa apa-apa. Dia disekak oleh Ajinomoto dikarenakan Ichigo belum melaporkan penemuan antivirusnya. Sedangkan Toya, ia menelpon Sada dan mereka berlima akan pergi ke tempat persembunyiannya. Ternyata mereka membawa Taka ke sekolah ruangan ekstrakurikuler mereka. Di sisi lain, Sunio mengumumkan besok Mizin akan bebas dan mereka akan menyebarkan virusnya. Kemudian melihat pemandangan yang hanya Tuhan bisa menyaksikannya, yang dimaksud mereka yang mempunyai antivirusnya. Di sekolah mereka yang akan keluar, tiba-tiba hidungnya Gono berdarah. Tak lama kemudian datang anak buah teroris yang bernama Jans dan Kupluk membawa mereka ke kelas. Kemudian mereka diberitahukan oleh Sunio bahwa Sono terinfeksi virus dan mereka semua akan terinfeksi. Di markas Stride, Saos memberitahukan Ichigo bahwa dirinya diberikan flashdisk oleh Sunio yang beralasan bahwa isinya tesis yang sedang ia kerjakan. Ia minta tolong kepada Saos untuk membantunya memeriksanya. Sunio juga mengatakan bahwa dia mempunyai teman seorang polisi kantor pusat. Tiba-tiba Maya menelepon ke markas Stride. Ia memberitahukan mereka bahwa Taka dan yang lain sedang terinfeksi. Ichigo pun langsung menemui Ajinomoto. Di sini Ichigo diberitahukan bahwa pemerintah mempunyai antivirusnya, hanya cukup untuk 5 orang. Tapi Ajinomoto berencana tidak akan menyuntikannya ke Taka dan teman-temannya agar para teroris tidak ragu datang ke penjara. Untuk membebaskan Mizin ditukarkan dengan antivirusnya. Di saat itu juga polisi akan menangkap mereka semua dan membiarkan Taka dan teman-temannya meninggal dikarenakan efek virusnya cepat menyebar. Sedangkan Taka dirinya masih berusaha menghubungi Ichigo. Ternyata ia pura-pura tidak bisa menghubungi markas Stride dikarenakan semua jaringan di sana sudah diblokir oleh teroris. Taka menggunakan bantuan alat yang disambungkan bisa dikonversikan melalui gelombang kabel listrik yang mengalir diubah menjadi sinyal wireless. Sehingga Ichigo, Sawa, dan Nami yang mengetahuinya mereka berniat akan mengambil antivirusnya yang disimpan di markas. Secara diam-diam mereka akan menyuntikannya kepada Taka dan teman-temannya. Di sini Nami sengaja menyuruh Ajinomoto untuk pura-pura menunjukkan rasa simpati mereka kepada Sandra agar para teroris lebih yakin bahwa mereka tidak mempunyai antivirusnya, dan Ajinomoto akan mengirim orang untuk memeriksa kebenaran terinfeksinya mereka. Saos pun memasukkan antivirusnya ke dalam ballpoint yang akan diberikan ke Taka saat mereka ke lokasi, tentunya tanpa sepengetahuan Ajinomoto bahwa virusnya dipakai. Nami yang sudah sampai, kemudian ia memeriksa mereka dan meninggalkan ballpointnya. Tapi Anzai dirinya malah menyenggol kursinya membuat ballpointnya terjatuh. Lalu terorisnya mengembalikannya ke Nami. Ketika mereka di luar, Nami sengaja mengalihkan perhatiannya melawan Jans dan Saos menaruh ballpointnya di koran. Kemudian ia memberitahukan Taka.
Kini Gono semakin sekarat, Sada yang panik, ia ingin ke ruangan UKS untuk mengambil obat. Sedangkan Kupluk menyuruh Jans untuk segera kembali menjaga mereka. Nah, dikarenakan jam belum kembali, ia langsung berlari keluar mencari ballpointnya. Taka yang capek mencari ballpointnya ternyata sudah diambil oleh Jans. Di dalam, Sada sudah mulai mengeluarkan gejala. Taka pun dibawa ke dalam, ia ditanya apa isi ballpoint tersebut. Tapi keburu Toya mengeluarkan gejala membuat Jans dan Kupluk melupakan ballpointnya. Di sini, Kupluk memberitahukan Toya bahwa kakeknya Menteri Pengadilan akan membebaskan Mizin demi Toya. Mendengar itu, Toya menjadi marah. Tapi Taka menghentikan Toya. Anzai yang tidak tahan, ia mendorong Jans. Toya pun langsung mengambil senjatanya, membuat mereka langsung berlari membawa Gono ke ruangan biasa tempat mereka. Kemudian, Taka memberikan Gono minum antivirusnya. Tapi sayangnya Gono sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ia tenang di alam sana. Di sisi lain, di penjara mereka sedang membebaskan Mizin. Kemudian Ajinomoto menyuruh pasukan untuk segera masuk. Tapi keburu petugas di dalam sudah habis terinfeksi, membuat Ajinomoto heran bagaimana bisa virus ada di dalam penjara. Sedangkan Kano dan Ichigo, ia menghabisi anak buahnya Naki dikarenakan ia telah bekerja sama dengan teroris. Kemudian Kano langsung mengejar terorisnya setelah mendapatkan lokasi lewat HP anak buahnya Naki. Kano yang mencoba menahan mereka, malah dirinya tertangkap dan diberikan virusnya. Kemudian Zaz memberitahukan Ichigo dan Ajinomoto kemungkinan Kano terinfeksi. Mereka yang sedang rapat dan Kano juga ikut, tiba-tiba Taka datang menjelaskan ke mereka cara menangkap para teroris yang sudah siap-siap ke lokasi untuk menyebarkan virusnya. Kini Taka langsung beraksi melacak semua posisi mereka yang berjumlah 9 lokasi lewat hadiah laptop yang diberikan oleh Maya dulu, dikarenakan laptop tersebut tersambung ke semua wireless jaringan yang digunakan teroris. Para petugas pun sudah siaga di lokasi tempat para teroris dan kini satu persatu anggota mereka tertangkap. Dari 9 titik penyebaran, kini menyisakan satu lokasi, yaitu tempat Sunio dan Makaroni. Ketika mereka akan menangkap Sunio dan Makaroni, para petugas hanya menemukan laptop yang sengaja mereka biarkan, dikarenakan mereka sadar Taka melacak mereka melalui laptop tersebut. Taka pun langsung menggunakan laptopnya dan kembali mencari data rencana mereka. Tujuan mereka yaitu di distrik Tokyo. Mereka pun langsung ke sana, menangkap dan menembaki si Jans. Akhirnya, rencana mereka gagal total. Dan terlihat Sunio menelepon seorang yang bernama Ki. Ia minta maaf dikarenakan rencana mereka gagal total. Taka yang baru pulang ke rumah, ia kaget melihat Sunio sedang asik bercanda bersama Haruka. Di sini, Sunio memberitahukan Taka bahwa Toya juga komplotan mereka dan dirinya tadi telah menyuntikkan virus ke Haruka. Mendengar itu, Taka langsung ke kamar adiknya. Ternyata Sunio bohongan hanya untuk membuat Taka panik. Taka yang lagi di rumah, ia tidak mau mengangkat telepon dari Toya. Kemudian panggilan masuk dari Ichigo agar dirinya segera ke markas. Setibanya di sana, Maya yang berkhianat membawa virus dan antivirusnya. Ia hanya ingin mendapatkan uang dari negara. Dikarenakan Maya bekerja sebagai teroris bukan untuk rela mati, tapi demi uang. Dirinya tidak sama dengan para teroris yang lain, menginginkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu Maya memberitahukan mereka bahwa Anzai diculik oleh ayahnya Taka. Maya menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan Anzai. Maya juga memberitahukan Taka bahwa bukan Sunio yang menjadi ahli waris organisasi, melainkan saudaranya Sunio, yaitu panggilan rahasianya adalah Ki. Yang dimaksud di sini adalah Toya, teman kelasnya Taka. Mendengar itu, Taka dan Ichigo semakin bingung. Di sisi lain, hanya Taka akan menghabisi Anzai karena Anzai mengetahui siapa orang yang bernama Ki. Tapi karena ia tahu dirinya dilacak, ia kembali pergi membawa Anzai ke tempat Sunio. Di sini, Ragi memberitahukan Sunio bahwa dirinya dipekerjakan oleh Ki dan akan segera menggunakan kartu as mereka.
Ichigo dan Taka yang masih tidak percaya perkataan Maya, ia menyuruh Toya untuk datang ke markas. Di sini, ibunya Toya bunuh diri saat ia gagal melakukan misi penyebaran virus. Namun Toya mengatakan tidak tahu semua itu. Di sisi lain, Sono dan Ajinomoto menemui kakeknya Toya, yaitu Menteri Pengadilan. Di berkas tersebut mengatakan sebelum putrinya bunuh diri, dia sudah melahirkan 2 anak laki-laki yaitu Sunio dan Toya. Ichigo pun kembali menemui Maya. Di sini, Maya ingin dibiarkan kembali ke organisasi teroris untuk menghancurkan mereka dari dalam demi menyelamatkan negara. Namun Ichigo masih ragu perkataan Maya. Ia kembali memberitahukan Ichigo bahwa sebentar lagi kartu as organisasi akan digunakan lebih berbahaya daripada virus. Tentunya hanya Sunio dan Ki yang mengetahui isinya. Kemudian Sada menelepon Taka. Ia memberitahukan Taka Anzai tidak bisa dihubungin. Taka pun mencoba melacak ponselnya Anzai. Sedangkan Maya, dirinya kembali ke organisasi. Sunio yang marah atas pernyataannya Maya, ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Tapi Maya yang cerdas, ia mengatakan bahwa Ki sedang dipenjara dan Mizin sudah meninggal. Mayatnya sudah dibawa oleh agen Stride. Maya pun memberikan password untuk menghack sistem markas Stride. Makaroni pun langsung mulai aksinya dan melihat data penyelidikan mayatnya Mizin. Dan ternyata yang membunuhnya adalah Sunio. Padahal yang membunuh Mizin adalah Maya. Ini semua rencana Maya dan agen Stride untuk membiarkan mereka melihat data palsu. Bawahannya yang mengetahui itu, mereka langsung melepaskan Maya. Sedangkan Sunio, ia berpikiran Maya menjadi kaki tangannya Ki, membuat Sunio akan mempercepat membuka kotak kartu as mereka. Kini Anzai akan dihabisi oleh ayahnya Taka. Di sisi lain, Sono menghadap ke rumah Menteri Pengadilan. Ia diberitahukan bahwa cucunya memang pemimpin teroris, tapi Toya dan Sunio bukanlah saudara kandung. Mereka berbeda ayah, namun mereka lahir dari rahim yang sama. Maka Toya tidak tahu sama sekali tentang teroris. Jadi agen Stride sudah salah mencurigai Toya. Sedangkan di gereja, Taka menemukan ayahnya dan menyuruhnya untuk tidak menghabisi Anzai. Tapi ayahnya tidak mau mendengarkan perkataan Taka. Ia pun langsung ditembaki oleh Maya, yang berhasil membuat Sada pingsan menunggu Taka di luar. Taka yang masih berusaha menghalangi ayahnya, tiba-tiba Anzai akan menembaki Taka. Tapi ayahnya langsung melindunginya. Ternyata Anzai lah orang yang dipanggil sebutan Ki. Dirinya saudara tiri dari Toya dikarenakan berbeda ayah. Sedangkan Anzai dan Sunio mereka saudara kandung. Sedangkan Kano, ia baru datang setelah Maya dan Anzai pergi. Ragi memberikan dirinya rahasia file data para teroris. Kemudian Kano memberitahukan Ichigo. Di markas Stride, Toya diberitahukan bahwa Anzai lah pemimpin organisasi para teroris. Dan Taka juga memberitahukan Sada. Kini Maya kembali menjadi kaki tangannya Ki. Mereka bersiap-siap mengaktifkan bom neuron yang mempunyai radius 20 km, mampu menginfeksi seluruh kota Tokyo. Sedangkan di markas Stride, mereka menemukan kebenaran bahwa kejadian di gereja bukan disebabkan oleh virus, melainkan ledakan dari bom neuron yang hanya mempunyai radius 1 meter. Kano yang baru sampai di lokasi mereka, tapi mereka hanya menemukan waktu bom yang sudah dikendalikan dari jarak jauh. Di rumah sakit, Sono datang memberitahukan Taka bahwa hanya dirinya yang mengetahui strategi ayahnya yang pura-pura bergabung bersama teroris demi mengetahui semua rencana yang mereka lakukan. Ayahnya pura-pura tertarik oleh tawaran teroris yang akan memberikan Haruka ginjal. Zaz yang sibuk dan tidak bisa menghentikan waktunya, tiba-tiba Taka berhasil masuk ke sistem laptopnya. Sayangnya Taka pun tidak bisa menghentikannya. Tak lama kemudian Taka mendapatkan telepon dari Sunio bahwa Toya diculik oleh dirinya. Ia menyuruh Taka untuk menemuinya.
Di sini Sunio menyuruh Taka untuk meretas pengontrol bom yang ada di Anzai, dikarenakan Sunio tidak tahu lokasi bomnya. Hanya itu cara menghentikan bomnya. Sunio melakukan itu dikarenakan dirinya tidak senang terhadap Anzai dan Maya yang sudah menghabisi Mizin, yaitu ayahnya Sunio dan Anzai. Taka pun langsung memulai aksinya melawan Makaroni, sedangkan Sunio yang baru balik dirinya menghabisi Makaroni. Akhirnya Taka berhasil melacak lokasi bomnya. Sedangkan Maya, ia menelpon markas Stride untuk mengirimkan mereka uang dan akan memberitahukan lokasi para teroris. Setelah mendapatkan uang, Maya bergegas kabur. Taka yang sudah sampai di lokasi dan bertemu dengan Anzai, ia masih tidak tahu cara menghentikan bomnya. Kemudian, ia diberitahukan Anzai satu-satunya cara dengan menghabisi dirinya, maka bomnya akan berhenti. Tapi Taka, dirinya malah tidak tega menghabisi Anzai. Anzai yang lagi menodong Taka, Ichigo pun datang langsung menembaki Anzai, membuat Anzai mati di tempat, dan bomnya pun tidak jadi meledak. Setelah keluar dari gedung, Taka ditelepon oleh Sunio. Ia berterima kasih telah membuat Anzai meninggal. Ia memberitahukan Taka bahwa isi bomnya yaitu neuronnya telah diambil oleh Sunio. Itulah sebabnya bomnya tidak meledak. Taka pun menjalani akhirnya bersama dengan Haruka setelah ayahnya meninggal. Kini Haruka akan melakukan transplantasi ginjal dan selesai.